Terakhir, Kementerian Luar Negeri menolak adanya potensi ini, Andro. Kita nanti akan bahas bersama dengan jumlah narasumber kami. Kami pun juga akan melibatkan sejumlah mahasiswa dari Universitas Budi Luhur Jakarta dan juga Nahdlatul Ulama Indonesia. Teman-teman jelas sudah mengikuti kabar ini, meskipun ini masih simpang siur dan sumbernya juga patut kita pertanyakan, tapi ada reaksi dari pemerintah kita. Dari Kementerian Luar Negeri, sikap Indonesia jelas. Tegas. Mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan jangan ada lagi penjajahan di atas muka bumi ini ya. Hari ini penampilannya luar biasa ya. Oh betul, luar biasa bagaimana dukungan Indonesia untuk Palestina. Kami pun hari ini begitu luar biasa dengan mengenakan pakaian begitu elegan sekali, Andro, dari BHS. Terima kasih BHS. Batik Jack White yang sudah mendukung kami dari BHS. Thank you banget. Langsung saja mari kita kenalkan para narasumber kita. Langsung kita berbicara satu persatu ya, Andro ya. Sudah hadir bersama dengan kami yang cukup viral selalu kalau kami undang catatan demokrasi. Dia aktivis pro Israel dan Yahudi, Monique Rickers. Selamat malam, Mbak Monique. Boleh digunakan cek, Mbak, mikrofonnya? Selamat malam. Nanti kita ingin dengar ya bagaimana respon dari Mbak Monique ya. Tentu juga kita ingin dengar respon dari Ketua Umum BKN, Gus Rofi Muklis. Assalamualaikum, Gus. Selamat malam. Assalamualaikum teman-teman mahasiswa dari Budi Luhur. Terima kasih. Terima kasih banyak. Menarik juga nanti kalau kita ingin mendengar nih ya, bagaimana kemudian respon tanggapan dari pakar hukum hubungan internasional dari UI, ada Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Semangat sekali malam hari ini, Andro. Ini yang juga lantang. Kalau Gitu soal kondisi di Timur Tengah, bagaimana keprihatinan Prof. Hikmahanto nanti dituangkan di meja catatan demokrasi. Kami juga menghadirkan Assalamualaikum Kiai Haji Holil Nafis, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai. Alhamdulillah bi khair. Syalnya sudah ini ya Pak Kiai. Ya? Begini, ha? Syalnya udah pas banget Pak Kiai. Ya, saya karena mendukung kemerdekaan Palestina. Menunjukkan posisi. Kami juga menghadirkan ada pegiat media sosial yang juga bisa dikatakan sangat kritis dan juga lantang menyuarakan kemerdekaan Palestina di media sosial. Ini julukannya Panglima, sebentar saya ulang ya ini ya, Panglima Julid Fisabilillah. Ada julidnya di tengah-tengah ya, Mas Erlangga Grace Sinov. Selamat malam. Assalamualaikum, Mas Grace. Ya, betul. Kami juga menghadirkan ada Mas Hussein. Biasanya Mas Hussein ini gabung langsung di catatan demokrasi, tapi sepertinya beliau lagi ada di Kairo, Mesir untuk menyalurkan bantuan kepada warga Gaza. Assalamualaikum Mas Hussein, semoga nanti bisa tersambung bersama kami. Ya. Ada juga ya satu lagi? Ada juga satu lagi relawan Mercy yang berada di Gaza. Ada nanti Mbak Barisa Doriti yang juga akan bergabung bersama kami, Andro. Baik, kita langsung ke Mas Grace. 2 juta warga Gaza diwacanakan layak sekali direlokasi ke Indonesia karena wilayah kita sangat potensial yang selama ini mendukung penuh Gaza. Menurut Anda seperti apa wacana yang dilontarkan oleh tim transisi Presiden Donald Trump ini? Baik, sebenarnya kalau kita lihat dari sini ini adalah rencana yang sangat tidak realistis ya. Karena kalau kita lihat gitu ya bagaimana sejarah Israel ketika dia memainkan sebuah narasi pemindahan dalam tanda kutip itu maksudnya adalah pengusiran terhadap warga Gaza. Dan terhadap kalau kita lihat dari sejarah itu sering terjadi seperti itu. Pemindahan itu narasinya yang sebenarnya adalah untuk mengusir dari warga Gaza. Itu yang pertama. Kan kemudian relokasi bahasanya, pemindahan sementara. Betul. Nah, walaupun sementara, tapi kita tidak tahu nih bagaimana yang terjadi kemudian. Karena kita kalau lihat dari narasi selama ini, bahwa pemindahan itu berarti adalah pengusiran. Dan itu selalu terjadi bagaimana kalau kita melihat dari sejarah konflik ini, sejarah genosida ini dari tahun 1948. Sekalipun kalau kami lihat narasinya ini merupakan bagian dari masa pemulihan rekonstruksi di Gaza, 3-5 tahun. Ketika masa pemulihan tersebut 2 juta warga Gaza. Nah sebenarnya itu adalah suatu yang tidak tepat ya. Karena kalau kita ingin membantu warga Gaza, kita lihat bahwasannya sekarang saat ini banyak sekali warga Gaza yang masih terluka gitu ya. Yang masih memerlukan perawatan medis gitu. Yang dimana saat ini rumah sakit di Gaza belum bisa untuk melakukan hal tersebut karena selalu dibom oleh Israel. Dan juga kemudian dari sini maka kita bantu warga Gaza bagi mereka yang masih sakit gitu ya, mereka yang terluka kita bawa ke sini untuk mendapatkan perawatan. Nah kemudian ketika mereka sudah pulih, barulah mereka bisa Jadi motifnya apa menurut Mas Grace? Motif dari Amerika Serikat apa? Memindahkan 2 juta warga Gaza itu? Ini semacam tes ombak aja lah istilahnya. Bahwasanya kan kita tahu bahwa kita adalah masyarakat yang paling getol dalam pembelaan terhadap Palestina. Dan suara inilah yang akan terus kita gaungkan dan jangan sampai kita bisa berhenti ketika kita memperjuangkan Palestina. Dan Amerika Serikat tahu benar dengan itu. Dan rencana Israel adalah untuk membangun hubungan diplomatik dengan
Indonesia. Itu adalah hal yang paling sangat diinginkan oleh Israel. Oleh karena itu kenapa di sini ada Mbak Monik, gitu kan? Ya. Oke, betul tidak sih Mbak Monik? Langsung saja dijawab Mbak Monik, betul tidak sih motifnya karena memang ingin membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia, bukan ada atas dasar kemanusiaan itu, bukan. Iya, terima kasih sudah mengundang kembali ini Triviwan. Jadi gini Bapak Ibu semua, wacana relokasi selama 3 sampai 5 tahun ke Indonesia ini baru wacana. Pertanyaan besarnya, apakah warga Gazanya setuju? Belum tentu loh, jangan kegeeran dulu. Belum tentu warga Gazanya mau direlokasi ke Indonesia. Yang GR siapa Mbak? Sorry Mbak. Kita sebagai Indonesia, kita sudah buru-buru bilang kita nggak bersedia. Karena apa? Satu kendala bahasa, mereka bisanya bahasa Arab. Sementara orang Indonesia mohon maaf tidak semua bisa bahasa Arab. Dan juga mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Nah, tuduhan bahwa Israel akan masuk kembali itu sama sekali salah. Kenapa? Karena yang mengusulkan untuk relokasi itu namanya Steve Witkoff. Utusan khusus Presiden Donald Trump ke Timur Tengah. Steve Witkoff ini adalah pengusaha yang berbisnis dengan Qatar. Nah, Bapak Ibu semua tahu dong Qatar ini siapa? Yang menampung pemimpin-pemimpin Hamas tinggalnya bukan di Gaza tapi di Doha atau di Turki. Jadi Qatar yang termasuk dalam tim negosiasi kesepakatan pertukaran antara tawanan atau sandera dengan napi teroris, catat baik-baik, ini adalah Qatar. Jadi bisa diasumsikan atau disimpulkan bahwa Qatar tahu rencana relokasi ini. Jangan-jangan malah idenya dari Qatar. Karena apa? Si Witkoff ini sahabatan dengan Qatar. Mereka punya hubungan bisnis bersama. Yang kedua, kenapa Indonesia, saya posisinya setuju ya Bapak Ibu. Karena alasan kemanusiaan. Kenapa kita perlu menampung orang-orang Gaza ini? Karena mereka memang saat ini butuh tempat yang layak. Bukan lagi di tenda. Mereka bisa ditempatkan di Indonesia karena Indonesia punya pengalaman menampung orang Vietnam. Selama 16 tahun orang Vietnam, pengungsi dari Vietnam ditampung di Pulau Galang dekat Batam. Dan tempatnya masih ada sampai hari ini bisa digunakan oleh orang Gaza. Kita sudah menampung pengungsi Rohingya di Aceh. Kita juga sudah menampung pengungsi dari Afghanistan. Lalu kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk pengungsi dari Gaza atau warga Gaza yang direlokasi ditolak? Bukankah ini kesempatan bagus untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang memang ingin menolong orang Gaza. Mas Grace ditanggapi. Nah, sebentar, satu dulu. Poin itu penting sekali Mbak ditanggapi poin itu. Nah, tadi kan tuduhan Mas Grace adalah Israel mau masuk kembali. Menjalin hubungan diplomatik. Enggak, Israel mau masuk kembali dulu. Israel karena relokasi itu adalah awal untuk mereka masuk. Gitu kan alasannya. Perhatikan baik-baik. Israel membawa pulang jenazah tawanan, sandera dari Gaza yang mati dibawa pulang pada hari Minggu kemarin. Oron Saul, tentara IDF yang sudah 10 tahun diculik jenazahnya dari 2014 dan dibawa ke Gaza hingga 2024. Awal Januari Minggu kemarin mayatnya dibawa pulang ke Israel untuk dimakamkan. Kalau Israel mau masuk kembali berkuasa di Gaza, ngapain mayatnya dikeluarin? Karena adalah orang Yahudi harus dimakamkan di tanah Israel. Itulah moralitas dari bangsa Israel. Tawanan yang ditukar, tahukah Bapak Ibu? Dari 98 tawanan yang masih ada di Gaza hari ini, sekitar 36 itu sudah tewas. Apakah Israel setuju dimakamkan di Gaza? Tidak, mayatnya pun diminta ditukar dengan napi teroris. Sampai di sana dulu, nah, kita inilah yang perlu diketahui oleh orang Indonesia. Dibantah total, Bang. Jadi sebenarnya tadi kata dari Mbak Monik bahwasanya Israel tidak punya niat untuk kembali ke Gaza itu salah total. Mau datanya Mbak, ini saya kasih ya. Saya siapkan data bahwa pernyataan Mbak itu tidak betul ya. Yang pertama adalah keterangan dari Minister of Heritage Amichai Eliyahu. Dia pernah bilang tahun ini, jika kita telah menghabisi Gaza Utara, kita akan menyerahkan tanah itu pada tentara kita dan pemukim yang dulunya tinggal di Gus Katif.
Itu dari Menteri Israel. Itu yang pertama. Yang kedua dari Bezalel Smotrich, dia Menteri Keuangan Israel juga mengatakan kita harus mengusahakan pemindahan warga Yahudi ke Gaza. Itu menterinya yang ngomong. Dan jika cuma ada 100.000 atau 200.000 warga di Gaza, bukan 2 juta seperti saat ini, ya itu bukan menjadi masalah. Ini data loh Mbak. Itu dan kapan ini itu Mas? Sudah dari 2023. Okay. Ya, paling terakhir. Dan ini juga ada banyak sekali remark dari menteri-menteri dan pejabat Israel, ya. Dari Minister Itamar Ben-Gvir ya, dia juga mengatakan the correct solution is to encourage the voluntary migration of Gaza's residents to countries that will agree to take in the refugees. Jadi apa artinya? Menteri-menteri dan pemerintah Israel dia sudah setuju sekali untuk bahwasanya rakyat Gaza harus dipindahkan dan kemudian mereka bisa masuk ke situ orang-orang Israel. Nah, sekarang apa tanggapan Mbak Monik terhadap tanggapan saya sederhana. Dari kabinet Israel ada 8 menteri yang tidak setuju untuk diadakan gencatan senjata dengan menukar tawanan atau sandera dengan tahanan atau napi teroris. Bayangin ada 1977 tahanan yang ada di penjara-penjara Israel ditukar dengan 33 orang. Nah, saudara-saudara semua bayangin. Ada 8 menteri yang tidak setuju wacana pertukaran ini. 8 menteri, makanya Ben-Gvir yang dikutip tadi mundur dari kabinet. Karena apa? Karena mereka tidak mau. Napi yang sudah membunuh, sudah meneror ditukar dengan tawanan yang jelas-jelas tawanannya itu bayi. Dan anak-anak juga masih ada. Punya data Mbak? Punya data. Ini contohnya. Andrew? Sebentar, foto bayinya apakah ini sudah disensor? Kami khawatir kalau foto bayinya ada darah atau apa Mbak? Enggak ada darah. Tidak ada darah? Ini Kfir Bibas, tawanan termuda yang ada di Gaza. Dan dia ditukar dengan napi teror. Coba, Bapak Ibu, kita nggak bicarain tentang konflik Israel dan Palestina. Kita sekarang bicara tentang aksi teror. Apakah kita bangsa Indonesia yang Pancasilais ini mendukung kekerasan demi mencapai tujuan? Kita punya BNPT, kita punya Densus 88, bahkan Karni Ilyas dulu di TV One ini kan deket banget dengan polisi, dengan Densus 88. Saya masih ingat bagaimana TV One terdepan untuk penangkapan teroris. Tapi jangan terlalu melebar Mbak, kita fokus ke soal 2 juta warga Gaza. Kembali ke pernyataan tersebut. Pernyataannya adalah Israel masuk kembali. Kalau Israel mau masuk kembali ke Gaza Bapak Ibu semua, kenapa nggak dari 8 Oktober 2023? 7 Oktober terjadi tragedi, menewaskan 1.200 orang, menculik 253 orang Bapak Ibu. Termasuk warga negara Thailand, ada 33 orang pekerja Thailand di Israel diculik. Kita sama-sama ASEAN, Pak Hikmahanto kita sama-sama ASEAN. Ada 33 orang, ada Arab Israel yang diculik. Coba Bapak Ibu bayangin, apakah kita setuju seperti ini? Mohon maaf, kita harusnya tidak setuju pada kekerasan. Karena itu warga Gaza harus dibawa ke Indonesia agar bisa mengerti tentang Islam Indonesia. Sampai di sana Mbak. Ada NU, ada Muhammadiyah yang bisa memimpin. Mas Grace tanggapi. Ini sebenarnya agak lucu ya, karena dari pejabat Israelnya sendiri itu sudah jelas mengetahui dan jelas sudah punya rencana untuk relokasi. Itu sudah kita sudah ketahui dan itu sudah ada catatannya dan sudah ada publikasinya. Dan yang jadi masalah adalah kalau kita ingin gitu ya, istilahnya kita pengen agar warga Gaza itu ke sini, itu adalah berarti kita itu setuju dengan narasi Zionis. Karena apa? Karena orang Zionis itu, dia itu sangat ingin populasi Arab di Palestina itu sesedikit mungkin dengan populasi Yahudi yang setinggi mungkin. Itu adalah ideologi dari Zionisme seperti itu. Jadi kalau kita mengakomodasi kebutuhan seperti itu, artinya itu sudah ada Mbak ininya, definisinya ya. Itu salah satu definisi. Sebentar, saya di Israel ada warga negara. Mbak Monik ditahan dulu pergantian Mbak supaya porsinya adil dan berimbang. Oke, kemudian yang kedua adalah Mbak Monik mengatakan bahwa pejuang-pejuang Hamas itu adalah teroris. Tadi sering sekali saya memperoleh narasi seperti itu. Dan ini adalah suatu hal yang salah, karena apa? Karena dulu pejuang kemerdekaan kita itu juga dianggap sebagai teroris oleh Belanda loh. Bahkan ada keterangan gitu ya, bahwasanya si Soekarno itu adalah pemimpin para teroris, kemudian dianggap sebagai kolaborator Nazi Jerman, kolaborator Jepang gitu ya. Dan bahwa pemerintah kolonial itu sangat normal, bahwasanya
mengejudge ya, menyebut fighter ya, pejuang kemerdekaan itu sebagai teroris, dan saya nggak setuju itu disebut teroris. Karena apa? Karena memang mereka memperjuangkan tanah mereka. Mereka memperjuangkan keadilan yang selama ini mereka tidak dapatkan di Gaza. Dan satu hal lagi, bahwasanya Palestina, rakyat Palestina itu sangat-sangat cinta dengan kedamaian. Dan mereka bahkan juga berusaha untuk mendapatkannya dengan cara kedamaian juga, dan itu terjadi pada Great March of Return ya, itu terjadi beberapa tahun yang lalu, di mana warga-warga Gaza yang sudah mengalami berbagai penderitaan, mereka kemudian diblokade oleh Israel, mereka pergi ke perbatasan sambil membawa pesan-pesan, mereka unjuk rasa agar mereka bisa dilihat warga dunia bahwasanya ayo kita hentikan berbagai penindasan ini, kita hancurkan tembok-tembok penghalang ini, kami ingin pulang. Kami ingin bisa hidup tenang dan jangan sampai kami diblokade lagi. Pertanyaan itu selanjutnya, pesan dari mereka. Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah warga Gaza betul-betul mau dipindahkan, direlokasi ke Indonesia? Tidak. Nanti kami coba ajak Anda pemirsa untuk menuju ke Kairo, Mesir, bergabung bersama dengan rekan kami ada Muhammad Husin. Sesaat lagi di Catatan Demokrasi. Ya, kita ingin dengar juga bagaimana kemudian Gus Rofi'i menanggapi hal ini. Kalau tadi sudah disampaikan, ini bukan atas dasar kemanusiaan nampaknya ini, Gus. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya, Yai Nafis, Prof, kawan-kawan. Terus kalau melihat dua orang ini seperti kayak di Gaza ya, perdebatannya ini masih dalam itu. Nah jujur setelah saya melihat video tayangan-tayangan Palestina, saya punya seorang guru ya, ada istilah namanya hifdun nafs sama hifdul waton. Nah menjaga nyawa, keselamatan nyawa atau menjaga tanah air, maka yang harus dipilih ketika tidak ada pilihan adalah menjaga nyawa atau menyelamatkan nyawa. Jadi kalau lihat saudara-saudara kita Palestina, kami yang ada di sini bukan berarti pro Israel, tidak boleh begitu. Karena pada malam hari ini kita mencari solusi, mencari jalan keluar yang mana sudah melalui banyak demo, unjuk rasa, donasi, sampai ada sebuah pergerakan donasi ternyata juga dikorupsi, berbicara tentang membela Palestina dan lain-lain. Tapi hasilnya malah tanah Palestina semakin mengecil kan begitu. Nah ketika ada usulan dari utusan dari Donald Trump, kita tidak bisa menyimpulkan atau bersuudon karena mungkin itu adalah alternatif atau wacana. Kalau kita suudon maka tidak akan selesai-selesai yang namanya Palestina maupun Israel itu. Nah jadi ketika saya ditanya seandainya warga Palestina yang sudah babak belur, yang ibaratnya mempertaruhkan nyawanya wis tola-tole nggak nemu, lalu kemudian PBB juga hadir untuk itu, kemudian Indonesia menerima, warga Palestina menerima, maka berilah ruang, kesempatan untuk menunjukkan kita pada dunia. Ini momentum loh bagi Pak Prabowo, bagi Presiden. Kalau memang ini nyata, saya sebagai warga Indonesia, orang Islam yang memang mencintai damai, yang mencintai Palestina, maka ini harus kita terima. Biar tahu bagaimana Indonesia dan bagaimana Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa yang namanya kemanusiaan itu lebih utama daripada ngomong kemerdekaan, tapi akhirnya tenggelam, mati semua. Gus Rofi'i tidak mencium maksud terselubung, Gus. Kalau kita ketika wacana itu bagus lalu kita suudon terus, nggak akan selesai-selesai Pak. Ini kan akibat tidak selesai, ini kan karena dari pihak Israel suudon, dari pihak Palestina suudon, pendukungnya juga sama-sama suudon, akhirnya yang babak belur adalah warga Palestina itu, gitu loh. Jadi kalau teman-teman yang selama ini demo teriak-teriak, terus kemudian takbir ingin jihad,
ingin segala macam lah untuk membela Palestina. Bahkan ada istilahnya Irfan Pesini, ini barter aja, Palestina ke sini, yang ingin teriak jihad ke sana. Kalau untuk ingin mempertahankan kemerdekaan yang katanya itu, bukan berarti begini. Ketika warga Palestina itu misalnya, dan itu pasti direlokasi di Indonesia, misalnya di IKN. Itu kan masih kurang banyak orang itu IKN. Betul nggak? Terus tempat yang layak, biarkan dia dalam tiap harinya tidak memikirkan. Di sana itu beda. Kalau di sini mungkin, kalau yang masih muda-muda ini maling menunggu WA pacarnya. Kalau di sana menunggu kapan bom ini meledak di depan kita. Di Palestina itu pikirannya begitu, dan juga begitu sebaliknya di Israel. Ketika Palestina didukung oleh pihak lain, pasti yang dipikirkan itu. Maka solusi yang terbaik adalah dengan ide-ide dari misalnya, saya yakin ketika Donald Trump mengusulkan itu melalui utusannya, pasti dia menjaga itu. Kalau misalnya ada kecurangan untuk menguasai itu, maka ada sanksi. Pasti tokoh-tokoh dunia akan bicara bahwa Anda curang. Ternyata Anda ingin merelokasi warga Palestina, ternyata niatnya untuk mencaplok itu. Nah, jika tidak ada pilihan, maka selamatkan nyawanya dulu, selamatkan jiwanya dulu, sambil menata, sambil melakukan lobby-lobby tingkat tinggi yang sekiranya menuju betul-betul perdamaian dunia. Oke, ini berarti momentum besar untuk Indonesia menunjukkan bagaimana kemudian sikapnya selama ini. Betul demikian? Pak Kiai, monggo. Itu salah itu. Karena kita bisa melihat kondisi di sana, orang mencintai negerinya kok disuruh keluar. Apalagi sudah gencatan senjata. Kan harusnya bisa dilibatkan dalam perbaikan di sana, bukan dijauhkan apalagi ke Indonesia. Ada yang lebih dekat, kalau bicara lebih dekat. Saya ingin mengurai dari bahwa dalam pemerintahan itu kembali kepada kemaslahatan. Bukan hanya sekedar kita menunjukkan kebaikan kita di mata dunia. Maslahatnya apa? Pasti damai. Sekarang sudah ada gencatan senjata. Nah, kalau sudah damai kan berarti nggak ada bom. Tapi yang sering melanggar itu dalam perjanjian adalah Israel. Kemudian orang semua menjadi rahasia umum dan umumnya rahasia bahwa senjata dari Amerika. Ini bukan suudzon, ada bukti. Mungkin nanti Prof. Hikmahanto bisa menjelaskan hal ini ya, lebih kompeten daripada saya. Ini bukan suudzon, sudah ada fakta kok masih suudzon gitu loh. Nah, kalau bicara umumnya maslahatnya, kalau masyarakat diajak bersama-sama membangun di sana, itu lebih baik. Mereka rela kok mau balik, yang penting jangan dibom. Gimana Israel jangan ngebom lagi, patuhi terhadap perjanjian itu. Yang ketiga, mana yang lebih dekat jauh-jauh ke sini ke Indonesia? Yang lebih dekat di sana ke Yordan, lebih dekat ke sana umpamanya tadi Qatar umpamanya. Jadi pada ke Indonesia kok jauh-jauh ke Indonesia? Kita cukuplah membantu orang itu di tempatnya tidak dicabut. Itulah yang kita lakukan dari Indonesia sepenuhnya mendukung kemerdekaan. Kalau mereka pergi ke sini ngapain didukung kemerdekaan, sudah nggak ada tanah airnya kok. Jadi mari kita berpikir realistis, kita ini melihat apa yang memang nyata. Dan kalau terjadi ke sini, yang jadi ke sini kita bukan penerima untuk pengungsi loh. Itu hanya transit. Kita nggak dalam negara kita tidak meratifikasi untuk jadi tempat pengungsi, tapi hanya menjadi transit saja. Sementara. Nanti Prof. Hikmahanto akan menjelaskan itu, saya pikir bisa lebih jelas. Sehingga kalau di sini menjadi tempatnya penampungan tadi itu tidak pas. Pertama orang dicerabut dari tempatnya. Lain lagi kalau mau curiga, ini aja curiga. Ketika ini dibangun, apakah sama dengan yang mereka rasakan? Kalau mereka mau lah, anggaplah kita ini anggap mereka mau dan ini adalah kebaikan. Apakah mereka nyaman dengan yang dibuat? Orang kan ada kenyamanan dengan rumahnya yang dibangun seperti kalau dibangun gotong royong, kemudian dia yang mengerjakan, kita membantu ke sana di berbagai penjuru datang. Jadi tidak dibantu, orangnya nggak ada. Nanti datang kamu balik ya, itu kan nggak pas. Anggaplah bencana, udah Bapak pergi dulu, nanti saya bantu. Ini dibikin gedung, Bapak selesai baru jadi. Saya pikir kerangka berpikir kita mencari kemaslahatan itu karena ala maslahatir ra'iyah. Saya pikir itu yang harus menjadi titik tekannya. Soal kita menunjukkan bahwa kita toleran, berislam yang baik kan tidak harus ke sini. Dulu kita pernah Majelis Ulama Indonesia itu mengundang pemuda-pemuda seperti di Afghanistan. Itu diundang ke kita.
sebagai generasi di masa yang akan datang. Tapi kalau 2 juta ke sini, lain lagi makan siang aja masih sulit kita ini nyari anggarannya. 2 juta loh, Mbok. Terus rumah siapa yang mau ditempatin? IKN jadi tempatnya banyak, tempatnya IKN tempatnya pengungsi. Apa iya IKN mau jadiin pengungsinya yang 2 juta itu layak nggak kita pikirkan taruh di sana? Jadi sebenarnya aspek peraturan kita juga tidak tepat, aspek kemaslahatan tidak tepat. Kalau saya usulkan yang tengah benar-benar tengah gitulah, kalau memang mau tengah, PBB aja tidak ngangkat sini kok. Netanyahu dibilang sebagai penjahat perang nggak bisa dilaksanakan kok. Orang tidak sampai minta ditangkap, ada pengadilan dan bukti hukum seperti itu. Nah, ini bukan suudzon ini realistis dan semakin kecil itu kan bertanda penguasaan. Dan itu dihancurkan seperti itu kayak manusia. Sekarang ada berapa bom? Ada 3.016 pembantaian di sana. 46.000 lebih orang yang meninggal. Iya, kalau yang ini datanya Pak Hikmato tadi 45, kalau saya baca ada 46.000 loh. Berapa kali dari 2 juta itu? Gelombang seperti apa? Kita ngatasin haji 221.000 aja udah susah, gimana ngatasin 2 juta diangkut ke sini dan tempatnya di mana? Nah, jadi gak realistis menurut saya hal seperti ini. Izin menambahkan. Siap. Ya, izin menambahkan, mohon maaf sekali ya, karena apa yang disampaikan oleh Gus Rofi itu sangat mirip pola pikirnya dengan pola pikir priai kolaborator zaman Belanda dulu. Kenapa saya bilang demikian? Karena mereka itu sudah sangat nyaman dengan kondisi kehidupan kolonial saat itu. Mereka bekerja sama dengan Belanda, kemudian mereka mendapatkan berbagai privilege dari Belanda. Ketika kemudian ada pejuang kemerdekaan Indonesia, kemudian mereka itu merasa posisi mereka itu tercerabut, sehingga mereka itu lebih kayak ya gimana kalau kita damai aja gitu ya. Kenapa kita harus menumpahkan darah seperti itu? Padahal sebenarnya intinya dari sinilah kita paham kenapa ada ungkapan merdeka atau mati. Kenapa ada ungkapan ish kariman au mut syahidan, atau ungkapan kalau dalam bahasa Yunani eleftheria thanatos. Bagaimana kita bisa memilih mati atau merdeka, itu pilihannya. Dan kita tahu dari sini kenapa warga Gaza akhirnya mereka meninggal, mereka kemudian mengalami berbagai genosida. Ini adalah berbagai bentuk dari pengorbanan untuk memulai kemerdekaan. Kita tahu inti kemerdekaan dari situ. Mengapa? Itulah kenapa kita harus terus menghargai jasa pahlawan kita terus mengenang mereka, karena itulah mati atau merdeka. Dan bangsa yang terjajah itu tidak pernah memiliki punya pilihan. Pilihan bagi bangsa yang terjajah adalah sebuah kemewahan. Jadi intinya kita cuma punya 2 pilihan ketika kita dijajah, merdeka atau mati. Gus Rofi, ditanggapi singkat. Baik, terima kasih Yai Holil Nafis dan Mas Kris ya. Jadi saya tadi kan sudah nyampaikan, jika memang warganya ya, itu garis besarnya di situ. Ini ada tawaran nih, ada wacana nih dari Donald Trump. Ya, kalau kita niatnya suudon, ya jelek, pasti pikiran kita jelek. Nah, kalau warga, tadi saya bilang, ketika ada 2 pilihan, nyawa, keselamatan, jiwa, atau tanah, maka yang terbaik adalah menyelamatkan nyawa. Nabi Muhammad juga begitu dulu. Bagaimana ketika dia digantikan oleh Sayyidina Ali, juga berpindah, kan seperti itu. Nah, ini artinya saya memasrahkan sepenuhnya apakah ini memang kemauan warga Palestina yang memang sudah terpepet dan tahu kondisinya, bagaimana susahnya, payahnya untuk hidup, bagaimana tiap hari menunggu kapan bom, apa dohor, apa asar, kan seperti itu gitu loh. Jadi kalau memang itu mau dan betul-betul mau, entah berapapun jumlahnya, kan begitu, kita ini masih ilmu kiro-kiro gitu loh. Jadi sebagai orang Indonesia, sebagai orang Islam, kami terima saudara kita ini, gitu loh. Urusan misalnya negara bingung, Pak, ngurusin Palestina itu nggak bingung. Beda dengan Rohingya. Siapa yang nggak cinta sama Palestina? Yang demo itu kamu lihat nih, orang mencari duit dari donasi atas nama Palestina, itu luar biasa dapatnya. Sampai dikorupsi, ditangkap oleh Bareskrim. Jadi nggak perlu ragu deh untuk bantu rakyat Palestina kalau memang keinginan warga Palestina, keinginan PBB, dan keinginan Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Jadi gini, ini kan bukan persoalan kita tidak membantu, tapi cara membantunya itu seperti apa. Kita tahu bahwa Indonesia adalah yang paling getol membantu Palestina. Mana yang lebih utama, orang Palestina yang ke sini atau Israel yang menghentikan serangannya? Kalau ingin membela, ingin menciptakan kedamaian di Palestina, di Gaza itu, bukan orang Palestina yang disuruh pergi.
Israel itu suruh patuhi terhadap kesepakatan gencatan itu, kemudian dibangun bersama-sama. Boleh ditanggapin? Boleh. Silakan. Silakan, Pak. Saya mau Langsung. tanggapi tentang sepertinya Israel ini jadi tokoh jahat gitu ya. Betul, Padahal 2005 Israel keluar dari Gaza. 2005 Israel keluar dari Gaza, memberikan Gaza untuk Palestina, otoritas Palestina. Yang berkuasa adalah Fatah. Justru Fatah digulingkan oleh Hamas. Dan sejak 2006 itu Gaza menjadi basis teroris. Nah, kalau mau dibilang merdeka atau mati, pilihan saya adalah orang Gaza harus bisa hidup berdampingan dengan orang Israel. Jangan kirim rudal, jangan bangun terowongan. Semennya dibikinlah rumah sakit, sekolah, bikin jalan, lapangan pekerjaan. Bapak Ibu, ada 10.000 orang Gaza bekerja di Israel sebelum 7 Oktober. Saya saksi mata, saya pernah ke Kibbutz Nirim melihat seorang muslimah dari Gaza kerja di Kibbutz Nirim. Kibbutz Nirim jadi korban teror 7 Oktober 2023, 4 orang tewas. Nah Bapak Ibu semua, Gaza kalau dibangun dengan baik, dengan benar, maka Gaza itu bisa menjadi seperti Singapura. Dengan pantai Mediteranianya yang indah. Gaza bisa jadi seperti Dubai, seperti Hong Kong. Pertanyaannya, Hamasnya mau nggak? Kalau Hamas sekarang sudah bertransformasi menjadi Hamas yang mau hidup berdampingan, saya sih oke-oke aja. Orang Gazanya nggak usah direlokasi. Mas Gas sudah senyum-senyum. Ini narasi yang selalu disampaikan oleh orang-orang yang pro-Zionis itu seperti ini. Persis, dan inilah kenapa saya menulis buku Julid Fisabilillah. Disinilah kita bisa menentang dari berbagai narasi-narasi Zionis. Dan saya mau menyampaikan, memang betul bahwasanya Israel telah dalam tanda kutip, dia itu menyerahkan Gaza kepada warga Palestina. Kenapa? Karena karena pemerintah Israel, dia takut dengan demografi warga Gaza. Karena saat ini waktu di tahun 2005 itu ada 1,4 juta warga populasi Gaza. Dan ini adalah jumlah yang sangat besar, jika masih terintegrasi dengan Israel, ini akan memberikan berbagai tantangan demografi buat Israel itu sendiri. Karena harus diurus 1,4 juta orang ini gitu kan. Kemudian apalagi misal kalau terjadi sesuatu yang gesekan antar orang Arab dan orang Yahudi. Nah itulah sebabnya ini adalah sebuah ancaman Gaza ini. Oleh sebab itulah kemudian Israel mundur dari Gaza. Dan mundurnya itu yang mundur di darat aja. Sedangkan berbagai hal yang seperti dari udara gitu kan, kemudian dari laut itu masih dikuasai oleh Israel. Dan Israel saat mereka mundur, dia itu memberikan berbagai rintangan gitu ya untuk agar warga Gaza itu kesulitan untuk bisa keluar masuk. Dan mereka memasang tembok tinggi gitu ya yang membatasi antara Gaza dan Israel. Dan berbagai kesulitan warga Gaza ini, mereka sulit untuk memperoleh berbagai kebutuhan mereka gitu ya, berbagai hal itu harus persetujuan Israel dulu gitu ya untuk bisa masuk ke Gaza. Dan apa artinya gitu kalau Israel dia mundur dari Gaza tapi kemudian laut tetap dibatasi. Kalau misal mau naikin misal pesawat gitu nggak bisa di Gazanya gitu kan. Terus juga kenapa nggak bisa gitu berbagai benda yang itu dibatasi oleh Israel yang bisa keluar masuk itu. Namanya dua negara yang berbeda, pasti ada aturan masuk ke perbatasan. Oke, betul, dua negara kan. Karena itulah orang Gaza untuk masuk ke wilayah Israel harus izin. Nggak bisa nyelonong begitu saja, Mas. Oke, kalau dua negara alasannya kalau Mas kenapa nggak diakui? Alasan demografi itu nonsens. Kenapa? Israel saat ini populasinya 10 juta. 2 juta orang Arab Israel. Jadi kalau mau dibilang Israel ketakutan dengan populasi Arab, enggak. Buktinya apa? Orang Arab di Israel itu ada. Dan mereka bisa jadi anggota Knesset, mereka bisa jadi dokter, jadi insinyur, mereka bisa jadi apapun yang mereka mau. Oke, kalau begitu kemudian apa ya maksud tujuan utama dari Israel? Mungkin nanti Prof. Hikmahanto bisa mencerahkan kami, tapi usai jeda sesaat lagi di Catatan Demokrasi. Kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama dengan rekan kami
ini merupakan aktivis kemanusiaan relawan yang sering berkomunikasi dengan TV1. Ada Mas Muhammad Hussein. Assalamualaikum Mas Hussein. Assalamualaikum Kami Mas Hussein. ingin tahu bagaimana reaksi dari Mas Hussein mendengar kabar wacana dari Amerika Serikat 2 juta warga Gaza akan direlokasi di Indonesia, Mas Hussein. Baik, alhamdulillah. Pertama saya pastikan suara saya jelas ya, terdengar ya. Kalau saya lanjutkan. Silakan. Ya. Baik, pertama bicara menanggapi statement Trump yang mengatakan bahwa ide dia untuk menerjang Gaza ke Indonesia. Pertama ya, kita bisa mengerti bercanda atau kalaupun serius ya itu nggak logis. Kedua, kita melihat track recordnya Amerika. Pemerintah Amerika ini sejak awal mereka adalah partner crime ya, partner in crime. Mereka adalah partner utama dan terbesar Zionis dalam yang genosida Gaza. Itu tidak diakui, tidak bisa dibantah lagi. Seluruh negara sepakat untuk menghentikan genosida, Amerika memveto. Amerika mensuplai berbagai bantuan-bantuan total untuk membantai warga Gaza melalui Israel. Jadi kalau kita mendengar berbagai statement dari Amerika, wajar kalau kita pun berpikir ini pasti ada sesuatu di balik ini. Amerika bukan negara ya yang ingin memberikan kebaikan dunia, tapi kita lihat rekodnya mereka adalah negara yang memberikan kehancuran di Afghanistan, di Irak, di Suriah, hingga di Gaza. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat di sini ada Mbak Monik ya. Senang sekali Tisuan bisa mengundang lagi Mbak Monik untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat Indonesia bahwa ternyata ada loh pendukung genosida di tengah-tengah kita. Ternyata ada loh orang Indonesia tapi pro terhadap pembantaian warga sipil gitu loh. Dan ini bagus ya untuk edukasi masyarakat. Dan ini kayaknya akan jadi bahan untuk lagi bikin konten. Jadi kalau tadi Mbak Monik bilang bahwa ini atas nama kemanusiaan gitu ya, kita ingin bantu. Mbak Monik kemana aja? 15 bulan Gaza dibantai, anak-anak wanita itu dibunuh ketika mereka sudah tertidur pulang kelaparan ke dunia, di kerajaan mereka dibantai. Kok nggak ada suara-suaranya? Monik yang katanya sangat manusia. Jadi kan itu kontradiktif. Dia mengatakan ini atas kemanusiaan, tapi ketika Gaza genosida dibantai, dia mendukung habis genosida, dia mendukung mekanisme membantai anak-anak Gaza. Itu jadi sesuatu hal yang lucu sekali untuk keluar dari kata-kata Mbak Monik ketika bicara tentang kemanusiaan. Kemudian ketika tadi dikatakan bahwa Israel itu betapa sangat perhatian terhadap sandranya, makanya jenazahnya pun yang 30 itu diminta pulang. Ini Mbak Monik ini lagi memang nggak punya sumber ya. Yang membunuh 30 lebih sandera Israel di Gaza itu tentara Israel sendiri dalam berbagai aksi-aksi serangan yang dilakukan siang malam terhadap warga Gaza. Sebaliknya, pejuang-pejuang Gaza ini mereka malah berusaha menjaga, memberikan kenyamanan. Bahkan kita lihat ketika para tawanan ini dibebaskan, itu dalam kondisi sehat, senyum, dada-dada, dan dikasih hadiah. Luar biasa sekali. Yaitulah sifat-sifat teroris yang menurut Mbak Monik ya, sementara pembunuh sipil dianggap pejuang bagi seorang Monik. Ya, jadi menurut saya, bagaimana dengan warga Gaza? Apa tanggapan mereka? Mau nggak direlokasi sementara ini? Seperti permintaan teman-teman Tisuan, sudah saya datangkan seorang jurnalis dari Gaza, namanya Muhammad Al-Masri. Beliau merasakan genosida selama 7 bulan, dan beliau ini ya, insya Allah ya, menceritakan betapa Gaza ini memang ketika orang yang cinta pada tanah air. Tanggal 6 Oktober, beliau di Mesir, karena beliau juga punya keluarga negara Mesir. Ketika Gaza diserang tanggal 7 Oktober, dia langsung masuk ke Gaza. Karena dia tidak ingin meninggalkan masyarakatnya dalam kondisi dibantai sendirian. Dia ini jurnalis, jadi punya kewajiban untuk untuk mendokumentasikan dan menyuarakan di Gaza. Jadi silakan saya kembalikan ke Tisuan atau mungkin langsung sampaikan penjelasan dari dia atau gimana baiknya. Baik, terima kasih Mas Husin.
Ingin ditanggapi, Mbak Monik? nggak terlalu Fakta dengar yang Mbak ya. Monik utarakan menurut Mas Husin semuanya keliru. Keliru. Oke, saya hanya bisa menampilkan data dan fakta yang saya tahu. Dan yang setahu saya inilah faktanya. Ada bayi yang ditawan. Sampai hari ini Kefir Bibas dan kakaknya masih ada di Gaza. Mas Husin mau ngomong apa? Mas Husin harusnya tahu dong. Ada penawanan 253 orang ditawan dan sekarang mereka ditukar diganti dengan teroris. Mas Husin apa setuju penculikan demi untuk kemerdekaan Palestina? Yang notabene Palestina itu sudah ada presiden, sudah ada kedutaan besar di Indonesia. Nah, kalau kita mau Oke, menjadi silakan orang, Mbak, ditanggapi dulu boleh? Silakan Mas Husin. Di penjara-penjara Israel itu ada 10.000 tawanan Palestina di penjara secara tidak adil ya. Anak-anak kecil pulang sekolah ditawan. Itu banyak kejadian di penjara, ditawan gitu saja. Penjara yang ada kejadian di dunia yang tidak ada kekuatan manapun di dunia yang bisa mencipta Israel dan bisa menghukum Israel. Karena keluarga Gaza merasa putus asa ya sudah, kita harus berjuang sendiri, tapi dengan cara-cara yang fair. Maka ketika mereka menyandra warga Israel, pemukim warga Israel, bukan untuk disandra lalu disiksa, lalu untuk dieksploitasi, bukan. Tapi untuk ditukar lagi dengan tawanan-tawanan yang ada di penjara Israel. Di masalahnya itu hukum perang, itu boleh diperbolehkan. Kecuali kalau memang Bu Monik tidak paham masalah perang, gitu ya. Jadi, dan ketika tadi Monik mengatakan bahwa ditukar dengan teroris, jadi definisi teroris itu apa? Saya mau tanya, menurut Monik, ini Netanyahu pemberontak itu teroris bukan? Coba saya mau tanya apa jawabannya. Karena menurut undang-undang internasional, menurut pengadilan internasional, dia sudah dianggap teroris. Oke, saya bertanya, setelah membunuh 47.000 warga Gaza, anak-anak, wanita, menurut Monik, Netanyahu itu teroris atau bukan? Oke, boleh dijawab Mbak. Tadi pertanyaan terakhir, apakah kemudian menurut Mbak Monik Netanyahu itu teroris atau bukan? Gitu? Gini, ketika Israel diserang oleh teroris pada 7 Oktober 2023, kira-kira usulan Mas Husin apa? Apa yang harus dilakukan oleh seorang presiden ketika warga negaranya 1.200 orang dibunuh, 253 tawanan dibawa ke Gaza. Warga Gaza, Mbak, hampir 46.000 di sana, sebagian besar anak-anak dan juga wanita. Sudah beberapa kali saya nyatakan di TV One, mulai dari dua sisi sampai ke catatan demokrasi. Jika pada tanggal 8 Oktober 2023 Hamas melepaskan Sandra, maka tidak akan terjadi perang. Narasi Kan ini yang sudah diulang diminta berkali-kali. adalah Sandra, bebasin dong Sandranya. Nggak mau sampai hari ini pun pertukaran tawanan dicicil. Bayangin, hari ke-7 baru nanti dikasih 4 orang. Hari ke-14 dikasih 3 orang. Hari ke-28 3 orang sampai 42 hari. Come on, kita di masa modern. Masa sih kita nggak adil? Sesama manusia, orang Yahudi, bangsa Israel itu manusia juga. Oke. Sekalipun kesepakatan itu sudah akan diawasi oleh Mesir, Qatar, dan juga PBB, kita boleh ke Prof. Hikmahanto. Bagaimana Prof. Hikmahanto melihat 2 juta warga Gaza, wacananya akan direlokasi ke Indonesia, apakah sudah tepat? Ditampung atau tidak, Prof? Jadi gini, pertama kita harus kembali flashback ke 7 Oktober 2023 ya. 7 Oktober 2023 memang Hamas ketika itu melakukan serangan mendadak. Dan kemudian setelah itu ada serangan balasan dari Israel. Nah, saya juga sudah banyak menyampaikan. Serangan balasan dari Perdana Menteri Netanyahu ke Hamas. Apa titik yang membuat dia menang? Menang itu karena 3 hal. Pertama, Sandra harus dikembalikan. Kedua, para pejuang teroris, petingginya sampai pendukungnya, bahkan calon pejuang Hamas, anak-anak, bahkan wanita-wanita yang akan melahirkan pejuang-pejuang Hamas harus habis.
Dan ketiga, Gaza harus bisa dikuasai oleh Israel. Sehingga ke depannya tidak akan pernah ada lagi serangan dari Gaza ke Israel. Ini dikonfirmasi ketika Joe Biden diwawancara. Karena Joe Biden mengatakan, saya bicara dengan Bibi. Apa yang dia lakukan salah. Tapi apa kata Bibi? Hey, Amerika, kamu lakukan hal yang sama ketika kamu menerima serangan mendadak dari Jepang. Apa yang kamu lakukan? Civilians, kamu bom atom. Kamu kuasai Jepang. Kamu kendalikan Jepang. Itu yang saya lakukan. Tapi Joe Biden mengatakan, that's before the United Nations was formed. Sebelum ada PBB. Sekarang sudah. Jadi, saudara-saudara sekalian, kita harus paham bahwa Perdana Menteri Netanyahu, kalau bicara menang adalah 3 hal itu. Lalu kemudian, sekarang ada 2 juta yang mau direalokasi ke Indonesia. Pertanyaannya, apakah memang atas kehendaknya? Atau realokasi ini paksaan tapi tidak dengan menggunakan senjata. Dengan menggunakan alibi bahwa Gaza akan direkonstruksi. Kalau misalnya dengan alibi pemanis bahwa mau direkonstruksi, kemudian dipinggirkan dulu ke Indonesia, katakanlah begitu. Apa jaminannya bahwa mereka bisa kembali ke Gaza? Karena apa? Tadi yang saya katakan, Israel hendak menguasai Gaza sehingga Gaza tidak akan lagi menjadi momok serangan-serangan mendadak ke Israel. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bayangkan, 50.000, hampir 50.000, 46.000, 50.000 dilakukan serangan yang menurut masyarakat internasional, bahkan negara-negara yang pemimpinnya tidak setuju bahwa ini adalah dugaan genosida, tapi masyarakat internasional, masyarakat yang ada di negara tersebut mengatakan bahwa ini dugaan genosida. Itu kan merupakan kritikan. 50.000 dihabisi, mungkin suatu hari nanti semua akan dihabisi di Israel itu, di Gaza itu. Sekarang dengan wajah kemanusiaan, ini kan manusiawi, datang dengan menawarkan bahwa sudah demi kemanusiaan silahkan 2 juta keluar. Tidak ada serangan, tidak perlu senjata untuk membasmi mereka, tidak perlu dapat kritikan dari dunia internasional. Tetapi direlakan untuk pindah. Sekarang kita bercerminlah kepada kita Indonesia. Lagu kebangsaan kita Indonesia Raya pertama kali disebut tanah airku. Tanah airku. Tanah airku. Bagi orang Palestina pun, kalau dia direalokasi, dia akan berteriak, tanah airku. Baru negeriku, baru bangsaku. Kedua, kalau kita refleksikan ke Indonesia, yang kita perjuangkan untuk rakyat Palestina adalah apa? Bukan masalah solidaritas keislaman. Konflik yang ada di Palestina sama sekali bukan berkaitan dengan agama. Walaupun pasti dikait-kaitkan. Tapi ini masalah tanah yang diambil secara ilegal. Dan konstitusi kita mengatakan bahwa penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Jadi kita bukannya tidak mau menerima rakyat Palestina. Tetapi kita tidak mau dan tidak rela kalau rakyat Palestina harus keluar dari tanahnya. Dan kemudian melanggengkan penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Seperti itu. Jadi ini semata alibi Amerika Serikat sebagai akal bulusnya
Betul sekali. Buat warga Gaza meninggalkan sekarang tanahnya. ini saya lihat Presiden Trump, gayanya sekarang tidak lagi seperti pada awal beliau menjabat. Kalau awalnya beliau menjabat itu berhadapan-hadapan dengan Cina, dia keras dan sebagainya. Sekarang Cina itu sebelum dia dilantik ditelepon Presiden Xi Jinping. Cina itu diundang untuk hadir. TikTok dibuka lagi. Tapi apa? Belakangnya nih yang repot. Dia bilang TikTok saya buka, tapi saya minta 50% harus ke negara. Ini namanya ngerampok kalau 50%. Pasti Cina nggak mau. Jadi kita harus paham, kita harus tahu. Presiden Trump itu adalah presiden yang selalu mengatakan make America great again sama America first. Yang kedua, Presiden Trump akan mati-matian akan berada di belakang Israel. Tidak seperti Joe Biden. Jadi bukan atas dasar kemanusiaan itu tadi ya? Bukan atas dasar kemanusiaan. Mbak Monik. Ya mungkin saya bisa koreksi sedikit data Profesor Hikmahanto yang terhormat. 50.000 korban, perlu Bapak Ibu ketahui Israel selalu memerintahkan evakuasi ketika akan melakukan penyerangan. Karena itulah orang-orang di Gaza Hamas tahu bahwa di lokasi A akan diserang, makanya mereka kasih booby trap. Dari data yang diklaim oleh Departemen Kementerian Kesehatan Gaza yang notabene Gaza itu adalah pemdanya adalah Hamas, jangan lupa, dan Hamas adalah kelompok teroris yang diakui sebagai kelompok teroris oleh Arab Saudi, oleh Amerika. Poinnya, Mbak? Nah, mereka poinnya adalah data dari Hamas, apakah valid? Nah, dari 46.000 data yang diklaim oleh Kementerian Kesehatan Hamas, 20 ribuan itu adalah Hamas, anggota Hamas atau militan Hamas. Nah, jadi kalau misalnya dibilang tanah air orang Gaza adalah Gaza, maaf ini keliru juga. Karena pada tahun 1948 dari 1948 sampai 1967 Gaza dikuasai oleh Mesir, bukan oleh Israel. Gaza dikuasai oleh Mesir. Baru terjadi perang 6 hari 1967. Dalam waktu 6 hari Israel merebut Gaza dari Mesir. Israel merebut Gurun Sinai dari Mesir. Jadi pertanyaan saya, jika memang tanah air orang Gaza adalah Gaza, itu dimulai sejak tahun berapa? Oke, Prof. Jadi begini, satu fakta kalau saya nih sebagai orang hukum bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Satu fakta, maka kita punya ini forum catatan demokrasi. Karena kalau bicara demokrasi, memang satu fakta, narasinya bisa dua hal yang berbeda. Bagi rakyat Palestina mengatakan bahwa kami diserang dan masyarakat dunia, Afrika Selatan yang nggak ada kaitannya dengan Islam, mengajukan ke Mahkamah Internasional untuk mengatakan bahwa Israel telah melanggar konvensi genosida. Lalu kemudian Mahkamah Kejahatan Internasional mengeluarkan surat penangkapan. Memang tidak hanya petinggi Israel, petinggi Palestina juga. Tapi kaitannya dengan apa? Kejahatan internasional. Pelanggaran HAM berat. Nah, satu fakta bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Satu fakta bisa dilihat dari tanggal yang berbeda. Tarikannya mau kemana ini kita cerita. Ya. Tapi kalau misalnya saya ditanya, kan kita bicara soal yang 2 juta warga Gaza yang mau direalokasi. Lalu saya mendengar wawancara daripada Presiden Joe Biden terkait dengan apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Israel. Dia ingin mengulang Amerika, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Pertanyaan saya, apakah seluruh rakyat Israel setuju dengan Bibi, Perdana Menterinya? Tidak. Ada dari mereka yang mereka juga tidak bisa melihat. Cara-cara Perdana Menteri Netanyahu melakukan serangan membabi buta termasuk pada rakyat-rakyat Palestina. Apa saya setuju dengan apa yang dilakukan Hamas?
Saya boleh katakan mungkin saya tidak setuju. Tapi yang saya harus bela adalah rakyat Palestina. Kita di sini bukan membela Hamas. Kita di sini membela rakyat Palestina. Yang dia juga punya cinta terhadap tanah airnya. Dia ingin dia bisa merdeka di tanahnya. Sama seperti bangsa kita. Kita ingin menjadi bangsa yang merdeka. Seperti itu. Oke, apakah kemudian rakyat Gaza juga kemudian sepakat dengan wacana ini? Kita nanti tanyakan usai jeda saat lagi. Bapak Ibu, kami tidak ingin ini diletakkan pada histori yang mungkin puluhan atau ratusan tahun silam. Kita di depan mata saja, dalam 15 bulan ke belakang saja, bombardir yang dilakukan oleh Israel ke Gaza, Palestina, yang dilakukan oleh tentara IDF. Mbak Moni, tadi ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab ke Prof. Hikmahanto, Mbak Moni. Ya, tadi kan Pak Profesor bilang tentang tanah air Gaza. Nah, mungkin ini untuk mengedukasi saya juga, versi dari Pak Profesor Hikmahanto, Gaza itu tahun 48 sampai 67 setahu saya secara sejarah itu dikuasai sama Mesir. Nah, rujukan Pak Profesor itu Gaza sebagai tanah air orang Palestina itu sejak tahun berapa? Langsung Prof. Hikmahanto. Baik, terima kasih. Jadi kalau misalnya 48 itu ketika Israel terfasilitasi untuk membangun negaranya, kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah sebelum itu, katakanlah ya, setelah Perang Dunia Kedua, bahkan sebelum Perang Dunia Kedua, itu sebenarnya ada di mana sih? Dan rakyat Palestina kan juga merasa bahwa saya ini punya tanah loh, yang diambil oleh Israel, kan begitu. Kemudian difasilitasi Balfour dan kemudian ada deklarasinya, mereka masuk membangun yang kemudian dianggap sebagai Zionis begitu. Dan kemudian ya kita tahu bahwa mungkin konsentrasi dari katakanlah Palestina, rakyat Palestina itu ada di sana dan kemudian juga kemudian ada di Gaza, tetapi memang boleh dibilang mungkin saja dikuasai oleh Mesir. Nah, tapi kemudian kalau misalnya Mesir mengatakan ya ini sudah merupakan milik dari rakyat Palestina sekarang, katakanlah begitu. Dan sekarang saya tanya nih, apakah rakyat Palestina menganggap atau tidak menganggap Gaza sebagai tanahnya? Sekarang ini, kan tadi kan Mas Andro mengatakan, udahlah nggak usah ditarik ke belakang. Sekarang kita tanya kepada mereka yang ada di Gaza, apakah ini tanahmu? Apakah mereka akan mengatakan, oh tidak, ini bukan tanah saya? Saya nggak yakin, Mbak Moni. Berarti acuannya adalah sejak dari tahun? Ya, sebelum Israel masuk sebenarnya, sebelum Israel 67. mendirikan negara Israel. Ketika resolusi PBB 181 dihasilkan oleh PBB tahun 1947, itu membagi dua negara loh, Israel dan Palestina. Israel setuju, Palestina ternyata negara-negara Arab, ada 13 negara Arab menolak Bapak Ibu semua. Apa yang terjadi? Diperangin malah Israel. Perang Arab-Israel pertama tahun 1948. Jadi jika ada fakta bahwa negara Palestina tidak berdiri tahun 1948, itu salah dari 5 negara Arab. Mesir, Yordania, Lebanon, Irak, dan Suriah. 5 negara Arab ini yang sama, yang kalah tahun 1948, kembali menyerang Israel tahun 1967. Tahun 1967 Israel berhasil merebut wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Yordania dan Mesir tadi. Gini Mbak Monik, ini berbasiskan pada negara, padahal negara itu ada pemerintahan. Pemerintahan itu bisa berganti loh. Dan ketika pemerintahan berganti, dia juga bisa bersikap berbeda. Ya, saya ambil contoh pada waktu Iran katakanlah, pada waktu Iran di bawah Syah Iran, apakah tidak mempunyai hubungan baik dengan Israel? Oh punya. Tapi ketika Ayatollah Khomeini masuk menjadi pemimpin, berubah enggak? Berubah. Jadi tolong dibedakan antara sikap negara dengan sikap pemerintahan dari suatu negara yang bisa berbeda. Kita kembali ke tema. Satu negara dengan negara. Mas Grace, kita ke Mas Grace. Ini adalah pernyataan yang salah ya, bahwasanya Israel itu setuju dengan resolusi PBB di tahun 1947. Karena nyatanya saat proklamasi kemerdekaan Israel itu di tanggal 14 Mei 1948, Ben Gurion pernah berkata, kita menerima resolusi PBB tetapi orang Arab tidak.
Mereka juga sedang berperang melawan kita. Jika nanti kita mengalahkan mereka dan kita berhasil menguasai wilayah Galilea Barat dan jalan-jalan menuju Yerusalem, lalu kenapa kita harus menerima perbatasan itu lagi? Artinya apa? Israel dari awal dia ingin agar wilayah seluruh Palestina itu dikuasai. Jadi istilahnya resolusi PBB yang sudah ditentukan wilayah Arab dan wilayah Yahudi itu semacam bantu loncatan aja buat mereka. Jadi keinginan aslinya mereka menguasai seluruh Palestina. Itu yang pertama yang sudah kita lihat dari pernyataan dari Ben Gurion. Faktanya kan tidak terjadi demikian, Mas. Terjadi sekarang. Terjadinya justru tepi barat dikuasai. Justru Gaza saja sudah di. Enggak, tepi barat itu wilayah dari Palestina, otoritas tapi kan Palestina. dikuasai oleh Israel saat ini masih dijajah. Mas belajar sejarah dulu. Itu sejarah Kesepakatan Oslo membagi 3 wilayah di tepi barat, area A dan B untuk Palestina, area C untuk Israel. Area C di tepi barat kan? Iya, berarti Yudea dan dikuasai Samaria. Israel kan? Berarti dikuasai oleh Tepi barat Israel. adalah sisi barat dari Sungai Yordan. Sisi baratnya adalah Yudea dan Samaria. Jangan sebut Yudea dan Samaria. Kenapa? Sebut itu tepi Yudea barat. dan Samaria itu adalah fakta sejarah dari Israel. Yesus, Tuhan yang saya sembah, itu dari Yudea. Dan orang Yahudi disebut sebagai Yudea. Maaf saya harus jelaskan ini. Karena memang itulah fakta sejarah. Dan kita harus sepakat bahwa sekarang Israel itu sudah, maaf ya kalau saya bilang baik, memberikan Yudea dan Samaria area A dan B. Bayangin Bethlehem. Kenapa nggak dikasih Bethlehem, semua? kota A, B, C. kelahiran. Kenapa itu nggak dikasih semua? Kota IDF tidak pergi dari jelaskan? sana. Bethlehem kota kelahiran dari Raja Daud. Kota kelahiran dari Yesus. Diserahkan kepada otoritas Palestina untuk perdamaian. Apakah terjadi perdamaian? Tidak. Mbak Monik, ya kalau saya melihat ya, di internal kita aja, Mbak Monik dan Mas ini, itu luar biasa ya pertentangannya. Apalagi kalau di sana, Israel, Palestina. Makanya garis besarnya Prof, kalau memang jika kita berbicara kemanusiaan ya, lepaskan dulu egoismenya. Kita berbicara keselamatan warga gitu loh. Memang semua orang hidup atau apa itu, merdeka atau mati, bagus itu. Tapi ketika saudara kita Palestina yang memang tidak ada pilihan, menyangkut nyawa dan jiwa, maka pilihannya adalah yaitu tadi, hifdun nafas itu gitu loh. Nah, persoalan Israel Palestina ini memang nggak akan selesai-selesai ketika kita sama-sama suudon, sama-sama mempertentangkan terus. Bayangkan di internal kita ini dua ini loh. Nggak selesai-selesai berdebat karena sama-sama untuk menguatkan argumentasinya itu. Tapi Gus, tadi ada penjelasan, ini ada fakta perang, ada kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel ke Gaza. Iya, maka dari itu ketika rame-rame tentang wacana Donald Trump tadi, saya tadi kan bilang, kalau warga Palestina mau dalam rangka untuk rekonstruksi di sana memperbaiki Palestina, terus kemudian negara kita juga mau, terus kemudian PBB juga mau, betul-betul untuk kemanusiaan, betul-betul untuk perdamaian, maka saya jawab, saya setuju. Lebih enak untuk Boleh saya bicara sedikit Gus? Gus, gini ya, yang saya maksud gini ya. Kalau misalnya di Gaza itu situasi gencatan senjata, damai dan lain sebagainya, pertanyaannya apakah mau rakyat Palestina yang tinggal di Gaza untuk dipindahkan, direalokasi ke Indonesia gara-gara katanya mau melakukan rekonstruksi. Eropa melakukan rekonstruksi pasca Perang Dunia Kedua. Apakah dievakuasi? Enggak. Ini yang masalahnya memang humanis dipindahkan. Tapi seperti Mas Kris katakan, jangan-jangan ini pengusiran. Pahlawan itu bisa dilihat sebagai pemberontak. Tadi bicara sejarah, his story sama her story. Kan gitu. Sayangnya history itu kan his gitu ya. Sejarah itu tergantung dari siapa yang melihat. Maka tadi saya setuju dengan Mas Andrew mengatakan, kita lihat faktanya sekarang. Situasi sekarang gencatan senjata, kok tiba-tiba muncul wacana yang mau merealokasi rakyat Palestina yang di Gaza ke Indonesia. Seolah-olah supaya di Indonesia mau menyambut atau misalnya menyindir, sarkasme, atau membuat kita seperti kayak begini, rame. Kan nggak seperti itu. Kita mau membantu. Membantu apa? Dari sisi kemanusiaan. Apakah tepat misalnya dari sisi kemanusiaan ada
hak asasi manusia yang dilanggar, kan kita berteriak. Sama kok sama rakyat yang di Amerika, walaupun mungkin pemimpinnya tidak mau melakukan itu, tapi sama kok yang di Inggris, yang di Spanyol dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini kan baru wacana ya dari tim transisinya Donald Trump. Dilihat apakah memungkinkan kalau direlokasi ke Indonesia. Saya dan kami di MUI tidak setuju kan gitu. Masalahnya apa? Tadi ya kemaslahatan. Yang di samping juga orang Palestina yang di Gaza juga belum tentu mau keluar. Dan lebih terpusat ketika orang mau membantu gitu loh. Jadi apakah tidak mungkin mamanya dari Gaza Selatan yang dibangun dia di Gaza Utara. Mungkin orang lebih nyaman di rumahnya meskipun seperti apapun. Saya menganggapnya tanah airnya mereka. Dan itu diakui oleh dunia sekarang. Kalau kembali pada sejarah 2500 tahun yang lalu sebelum Masehi itu berganti-ganti di sana. Kita sekarang faktanya pengakuan dunia gitu loh. Bahwa di sana adalah orang-orang Palestina gitu loh. Nah, yang seperti ini saya pikir kami di Indonesia melihatnya terlalu jauh lah. Kalau humanisnya oke lah kita humanis, tapi kan menjadi perlawanan ya mereka yang ingin tanah airnya lalu disuruh pergi. Apa yang bisa mereka dapat ketika mau pergi begitu dengan tanah airnya sendiri gitu ya. Kalau saya merasa tanah air ya karena mereka juga mencintai, nggak mungkin mereka juga dalam keadaan tadi ketakutan dengan berbagai ancaman kemudian mereka mau bertahan kalau tidak mengakui tanah airnya, nggak mungkin. Bukan masalah buruk sangka suzon atau itu ya? Bukan. Ya enggak lah, kalau suzon apa yang kita yang fakta kok. Faktanya mereka itu diserang. Kalau mereka nyerang Tufanul Aqsa hanya berapa hari, ini setahun lebih loh diserang loh. Berapa korbannya di Israel? Kalau tadi menunjukkan anak-anak dengan penukaran orang tua, berapa yang mati anak-anak dan orang tua yang di situ juga bantuan tidak nyampe di Palestina. Itu fakta dan itu diputuskan dalam keputusan hukum. Jadi mau dibolak-balik bagaimanapun ini fakta yang sudah berbicara. Ya, kita melihat fakta, Gus Rofi'i. Apakah kemudian Anda juga sepakat begitu ya? Mereka yang kemudian sudah susah payah mempertahankan tanah airnya harus kemudian meninggalkan tanah itu. Siapa sih yang nggak kepingin menjadi seorang pejuang jihadi selama ini yang sering didengung-dengungkan. Makanya ketika pilihannya sudah tidak ada lagi itu, maka ya harus selamat dulu. Jiwa raga ini harus selamat dulu. Nah, halo, ya harus selamat dulu. Jadi kalau pandangan-pandangan baik Profesor Hikmahanto, saya ini termasuk beliau yang beda pandangan mungkin dengan teman-teman lain, pasti kepinginnya apa sih di dunia ini? Ya damai. Nah, ketika tidak ada perdamaian di situ, terus dihadapkan dua pilihan tadi itu, ya maka solusinya adalah bagaimana nyawa ini selamat. Tapi dengan catatan tidak boleh ada kecurangan, misalnya oh ternyata diusir tujuannya supaya Israel itu betul-betul merdeka dan itu dikuasai, ini tidak boleh. Makanya sambil menyelamatkan diri terlebih dahulu dilakukan lobby-lobby kesepakatan-kesepakatan, karena hakim dunia itu kan ada namanya PBB itu kan. Nah kan nggak mungkin moro-moro dipindah, tiba-tiba ujuk-ujuk dipindah, nggak mungkin. Pasti ini hanya wacana. Tapi ketika wacana itu ditanyakan, saya milih untuk menyelamatkan dulu daripada untuk mempertahankan tanah itu. Karena dengan selamat itu bisa berpikir. Mas Hussein ingin menanggapi. Kalau begitu kita coba tanggapi dulu. Mas Hussein, silakan Mas Hussein. Kalau warga Gaza sebenarnya seperti apa? Sepakat tidak dengan wacana ini? Kalau tadi kita ini, ya kita kan mentoknya itu kan di perkara apakah warga Gaza ini mau atau tidak gitu ya, dipindahkan itu kan. Jadi tadi kalau dikatakan jangan kegeeran atau apapun. Sekarang kita langsung warga Gaza deh. Dan enggak cuma 1, 3 saya di sini. Kita semua tahu. Abu Khalid Abu Himtan atau warna saya. Tahu. Asal ada tafsir mubasyarah. Kita akan dengar langsung perkataan teman-teman kita di Gaza ini. Kira-kira mereka mau gak sih direlokasi ke Indonesia meskipun sementara. Nah ini namanya Muhammad Al-Masri, ini namanya Abu Khalid, ini Abu Ayhan, tiga-tiga ini dari Gaza penyintas genosida. Kita dengar perkataan ini deh, Masri. Fadhil Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أولا نشكر الشعب الأندونيسي حكومة وشعبا على جهودهم الجبارة إلى شعبهم الحبيب
في فلسطين وخصوصا في غزة المظلومة المكلومة التي تباد في كل يوم وفي كل حين. رسالتنا من شعب غزة، من 2 مليون شخص من قلب غزة إلى أندونيسيا. هذه الرسالة الجميع يعلمها والجميع يتحدث بها دائما، ويشكر ويعرف ويعلم جيدا ما هو الشعب الأندونيسي في الحكومة وفي الشعب وفي الرئاسة. دائما أنتم سباقون إلى الخير وسباقون في إرسال صوتنا إلى جميع أنحاء العالم. Oke. Tolong dibantu Mas Husin. Pak Khairul, boleh mungkin membantu untuk translate-nya? Ya. Hanya menyampaikan ucapan terima kasih atas keperhatian orang-orang Indonesia. Tak diragukan lagi orang Indonesia adalah sahabat dekat, saudara dekat dengan Palestina. Dan saya belum mendapatkan konfirmasi apakah dia bisa mewakili kalau orang Palestina mau direlokasi ke Indonesia. Itu belum ada jawaban. Baru mengucapkan terima kasih atas perhatian dan banyak sekali orang-orang Indonesia yang membantu ke Palestina. Mas Husin bisa bantu jawab. Ahlan wa sahlan. Fadol Indonesia. Masya Allah, ana hibbuk, like I love you full. Oke, Indonesia. Siap terima ya kalau memang mau ke sini. Kita harus juga. Tapi confirm kan? ثانيا كان لي الشرف أن أزور أندونيسيا، وهذا شرف عظيم. شعب لطيف وشعب عظيم وشعب بسيط جدا، محب للحياة ومحب إلى أحرار العالم، ودائما يعني كان منهم الترحيب للشعب الفلسطيني. وقبل عدة أيام تحدث الملعون ترامب عن أنه سوف يخرج bersama kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi. Pemirsa, nanti kita akan bantu translate-nya. Tetaplah bersama kami. Langsung dijawab, Mas Husin, warga Gaza setuju tidak direlokasi ke Indonesia? Setuju ataukah tidak, Mas? Anta tuwafik al-luju ila Indonesia ya Syekh. Indonesia Zense. Pik ada مرحبا. رسالتي إلى مونيك تمام، وإلى ترامب وإلى أمريكا وإسرائيل. سنبقى في غزة إن شاء الله ما دام معنا المخلصين في هذه الأرض وأندونيسيا والشعوب الأخرى. سنبقى في غزة وسنأتي إلى أندونيسيا زيارة إن شاء الله، وأندونيسيا تأتي إلينا. Jadi dia sebenarnya tetap mau di Gaza. Soal kita main, dia bisa siap main ke Indonesia, dan orang Indonesia juga bisa main ke Gaza. Jadi tidak setuju direlokasi ke Indonesia dia. Mas Husin juga ingin bantu. Ahlan wa sahlan. Baik, terima kasih. Intinya Masri ini bukan orang baru. Dia pernah ke Indonesia beberapa kali dan dia merasakan sekali nikmatnya di Indonesia, masalah sejuknya, orang-orang yang baik-baik. Cuman kalau untuk tinggal di sana, meskipun hanya sementara atau relokasi, dia nggak setuju. Kita akan tetap di Gaza. Tapi kalau untuk kunjungan, untuk wisata, kita siap datang ke Indonesia atau warga Indonesia datang ke kita akan sambut dengan hangat seperti keluarga. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Husin telah kemudian mengkonfirmasi bahwa warga Gazanya ternyata juga nggak mau gitu dipindah. Jawaban langsung dari warga Gaza. Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah hadir di catatan demokrasi. Walaupun malam hari ini sepertinya kami cukup kaget karena Prof Hikmahanto emosionalnya luar biasa malam hari ini, Prof. Ini betul-betul suasana kebatinan yang dicurahkan di meja catatan demokrasi, tapi bajunya tetap luar biasa dari BHS ya, Maria. Terima kasih, seperti baju kita yang keren, diskusi kita malam ini juga keren gitu. Terima kasih banyak seluruh narasumber sudah hadir bersama dengan kami. Tapi paling tidak pemerintah kita juga sudah menegaskan ya bahwa Kementerian Luar Negeri kemudian menegaskan bahwa pemerintah kita menolak wacana tersebut, Andrew. Kami tutup catatan demokrasi malam hari
dipersembahkan oleh